Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna bil istiqamati wal mudawamati ala anwa'il khairati. Allahumma ya Rabbana a'inna ala tarki ma'siyatika wa'inna ala ta'atika wa dhikrika wa'inna ala syukri ni'amika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hadirin dan hadirat, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah, masih diberi kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan belajar kita dengan kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah ini termasuk dari karunia Allah adalah menggunakan media teknologi, biarpun kita berjauhan, akan tapi kita masih bisa bergabung di acara mulia ini. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk kemuliaan. Termasuk semoga bersama lajunya teknologi, kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bisa memanfaatkan, menggunakan teknologi tersebut untuk kebaikan dan kemuliaan. Dan jangan sampai kita dijadikan sebagai hamba yang menggunakan kemajuan teknologi adalah untuk kehinaan dan kehancuran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apapun yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kemuliaan, untuk keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab baru, babul muhafadzati ala ma'tadahu minal khairi. Bab menjaga dari apa yang pernah kita biasakan dari kebaikan. Ini bab menjaga kebiasaan baik. Dan itulah karamah yang sesungguhnya dari Allah. Jika seorang hamba diberi oleh Allah kemudahan untuk beristiqamah terus menerus. Istiqamah artinya membiasakan sebuah kebaikan dan tidak pernah ditinggalkan kecuali di saat ada uzur, sehingga dengan uzur tersebut ia tidak mampu lagi untuk melakukan kebiasaan baik tersebut. Misalnya Anda yang biasa menghadiri majelis seperti ini, Anda jadikan istiqamah, bahkan Anda jadikan ini adalah jadwal paling utama dan pertama dalam hidup Anda, karena di dalam majelis ini Anda menimba ilmu. Di samping Anda menimba ilmu, di dalam majelis ini pun juga ada nilai ibadah yang luar biasa, lebih bagus daripada rakaat-rakaat yang kita dirikan. Kemudian Anda berjanji dengan diri Anda sendiri untuk terus-menerus mengikuti majelis seperti ini. Maka Anda menjadi ahli istiqamah, dan Anda tidak akan meninggalkan majelis ini kecuali ada uzur yang menjadikan Anda tidak akan bisa datang ke tempat ini. Misalnya di saat, semoga Anda selalu sehat, misalnya di saat seseorang sakit, dengan sakitnya ini tidak akan mampu datang, tidak ada yang membawanya, tidak ada yang menemaninya, dengan sakit yang sangat parah yang menjadikan dirinya sulit untuk menghadiri tempat yang seperti ini. Maka biarpun Anda tidak bisa menghadiri, maka Anda akan mendapatkan pahala kebaikan yang Anda lakukan karena Anda sudah biasa istiqamah. Anda yang biasa bangun malam, melakukan sholat tahajud, kemudian di suatu malam Anda
tiba-tiba terlelap dalam tidur Anda sampai kelewat menjelang waktu subuh atau bahkan waktu subuh Anda baru bangun. Karena Anda sudah membiasakan itu semuanya dengan istiqamah terus-menerus, maka di saat Anda terlelap dalam tidur, itu pun Allah yang membuat Anda seperti itu, maka ketahuilah Anda tetap mendapatkan pahala. Nah, ini pentingnya istiqamah. Dan istiqamah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberi istiqamah. Tidak semua orang diberi oleh Allah kesabaran dalam terus-menerus dalam melakukan kebaikan. Termasuk istiqamah dalam menjauhi kemaksiatan. Mungkin di sebuah perjalanan Anda berjalan, ternyata di perempatan jalan sana, atau di gang sana, ada sesuatu yang menjadikan Anda dosa. Misalnya pandangan Anda sebagai seorang pria, misalnya melewati satu tempat, ternyata di tempat tersebut ada, mohon maaf, wanita-wanita yang membuka aurat mereka, atau terlihat aurat mereka. Kemudian Anda setiap kali lewat ke tempat tersebut, Anda berusaha untuk tidak melihat. Kemudian Anda berusaha di hari berikutnya, dan hari berikutnya, dan hari berikutnya, maka itu termasuk istiqamah di dalam menjauhi kemaksiatan. Pentingnya beristiqamah. Sehingga dengan istiqamah ini, maka kebaikan yang Anda lakukan akan terjaga. Dengan istiqamah, kebaikan yang kita biasakan tetap terjaga. Dan itulah yang dikatakan bahwasanya paling bagus-bagusnya karamah adalah kalau orang bisa istiqamah. Bukan orang bisa terbang di awang-awang. Bukan orang bisa berjalan di atas air. Kalau orang ingin berjalan di awang-awang, cukup beli tiket naik pesawat. Berjalan di atas air, naik perahu, naik kapal. Bukan itu istiqamah, bukan itu karamah yang hebat. Karamah yang hebat adalah jika Anda bisa istiqamah. Lihat di hari libur semacam ini, lihat. Di sana orang hiruk pikuk, sibuk untuk berlibur, bahkan mungkin untuk bermaksiat. Sudah direncanakan mulai tadi malam, demi pagi ini untuk bisa pergi ke satu tempat untuk bermaksiat. Akan tapi Anda dan Anda berusaha untuk istiqamah menghadiri majelis ini. Ini keistimewaan dan itu karamah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu Anda jaga istiqamah Anda. Kebaikan yang pernah Anda lakukan hendaknya Anda jaga. Kalau Allah Ta'ala ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menghadirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum kecuali mereka telah membuat perubahan untuk diri mereka sendiri. Perubahan yang hakiki adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi secara lahir, kita telah membuat sebab. Dan sebab itu semua dari Allah sebetulnya. Akan tapi ini bahasa manusia. Bahasa manusia pada hakikatnya adalah tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah daripada takdir itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya haus, kemudian saya minum, maka dalam bahasa manusia adalah minum itu menjadikan haus dan dahaga saya hilang. Akan tapi sesungguhnya hilangnya dahaga sudah diketahui oleh Allah dan itu bagian daripada takdir. Maka ini bahasa manusia. Saya lapar, saya mengambil nasi lalu makan. Itu Allah berbicara dengan bahasa manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah apa yang ada pada Anda kecuali Anda sendiri yang membuat perubahan. Dari baik kepada buruk, dari buruk kepada baik. Dari terburuk menjadi terangkat atau menjadi terangkat menjadi terpuruk. Bahasa manusia Anda yang berbuat. Biarpun pada hakikatnya di hadapan Allah tidak ada yang berubah. Karena apa? Ilmu Allah dari dulu dan yang akan datang sama. Kejadian di hari yang kemarin sama yang tahun akan datang bagi Allah adalah sama, tidak ada perubahan. Karena Allah Maha Tahu. Sehingga tidak ada yang berubah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini bahasa manusia. Baik. Allah tidak akan merubah pada satu kaum kecuali kaum itu sendiri membuat perubahan. Dari baik atau buruk, dari buruk atau baik. Maka perlu kita berusaha untuk menjadi orang baik. Tidak boleh Anda putus asa dengan keburukan Anda. Memang benar ada kebaikan tiba-tiba yang dikirim oleh Allah. Tapi ketahuilah, kalau di saat kebaikan belum dikirim oleh Allah, hendaknya kita berusaha. Dan berusaha, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi siapapun yang berusaha untuk mencari kami, yang mencari Allah, mencari jalan Allah, mencari ridha Allah, niscaya Allah akan beri jalan yang baik, beri petunjuk untuk sampai kepada jalan kebaikan. Anda datang ke tempat ini, Anda menghadiri majelis ini, Anda mengikuti acara ini, baik yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, Anda berusaha. Katailah Allah sudah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, sungguh dan benar-benar akan aku beri petunjuk
ke jalan yang aku ridhoi, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Usaha mencari kebaikan adalah harus. Tidak boleh kita ongkang-ongkang diam saja lalu berharap kita menjadi orang baik, orang soleh. Tidak, harus berusaha. Mulai dari belajar, mendengar, kemudian setelah itu mengamalkan ilmu, kemudian setelah itu menjaga ilmu dengan amal tersebut. Itulah puncak kemuliaan. Namanya karomah yang sesungguhnya. Ilmu, amal, istiqomah dengan ilmu dan amal, itu karomah yang sesungguhnya. Nah, begitu sebaliknya. Nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Seorang tidak akan menjadi terpuruk kecuali karena ulahnya sendiri. Jika Anda sudah dipilih oleh Allah menjadi ahli istiqomah, hadirkan makna ini. Allah telah memilih Anda sebagai ahli istiqomah di dalam kebaikan. Kebaikan apa? Bermacam-macam kebaikan. Mungkin Anda adalah orang yang biasa menghadiri majelis seperti ini. Mungkin Anda orang yang selalu tidak pernah meninggalkan sholat duha. Mungkin Anda adalah orang yang sudah biasa bangun malam melakukan tahajud. Dan mungkin Anda orang yang biasa berderma dengan rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Maka ketahuilah, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan rubah itu nikmat menjadi bencana dan malapetaka. Ingat, jangan Anda rubah nikmat tersebut menjadi malapetaka dan bencana. Bagaimana bencana? Bencana adalah di saat Allah menjauhkan Anda daripada kebaikan. Di saat Allah menjauhkan Anda dari keistiqomahan, yang biasa bangun malam tiba-tiba dirubah oleh Allah menjadi tidak bangun malam. Itu adalah bencana yang besar. Karena apa? Dengan bangun malam dia mendapatkan pahala besar, karunia dari Allah, nikmat besar. Khususnya nanti nikmat di akhirat. Dengan Anda berderma, sebetulnya Anda telah menabung dengan rutin di akhirat nanti. Jika ternyata Anda putus, Anda tidak mensyukuri nikmat, kemudahan dan kebaikan yang Allah berikan kepada Anda, dan nanti akibatnya apa? Anda menjadi mudah bermaksiat. Susah setelah itu melakukan bangun malam. Kemudian susah bersedekah dan infak, menjadi orang yang sangat kikir. Maka sesungguhnya itu adalah Anda sendiri yang telah merubah nikmat, kebaikan yang Allah mudahkan untuk Anda. Karena Anda tidak menjaga kebaikan tersebut. Anda tidak belajar istiqamah, maka Anda dijauhkan dari nikmat tersebut. Sehingga Anda tidak mendapatkan kebaikan lagi. Bahkan mungkin menjadi orang yang sangat jauh dari kebaikan. Na'udzubillah. Biasa hadir majlis. Karena tidak menjaga majlis ini. Sehingga dia suka-suka. Setelah itu adalah menjadi jarang hadir. Akhirnya tidak pernah hadir. Dan akhirnya susah melakukan kebaikan. Dan jauh dari kebaikan. Bencana bagi dia. Maka kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita hendaknya kita jaga. Dan sungguh Allah tidak akan merubah dari kebaikan yang kita lakukan menjadi kehinaan. Kecuali karena kita tidak menghargai, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang biasa berderma contohnya. Allah telah pilih Anda untuk itu semuanya. Jangan dirubah. Jangan dirubah dengan menjadi kekikiran di dalam diri Anda. Kalau Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut, nikmat bisa berderma, nikmat bisa berbuat baik, maka ketahuilah jika Anda tidak mensyukuri nikmat besar dari Allah ini, maka akibatnya adalah apa? Akan berubah. Anda susah melakukan kebaikan. Lalu menjadi orang yang paling kikir, orang yang paling bakhil, dan itu dibenci oleh Allah. Jauh dari surga dan dekat kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh-contoh kebaikan yang hendaknya harus kita jaga. Begitu juga kejahatan, kehinaan yang sudah biasa kita tinggalkan, hendaknya kita jaga. Itulah istiqamah, muhafadah, menjaga sesuatu yang sudah kita biasakan daripada kebaikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Gambarannya adalah seorang wanita yang lagi memintal kain. Pintalan kain adalah kain selembar, satu lembar benang dipintal dan dipintal sehingga menjadi lembar kain. Artinya usaha yang luar biasa. Begitulah kebaikan. Kebaikan yang dilakukan seorang hamba harus dengan usaha dan usaha. Usaha dan usaha. Usaha dan usaha. Dan setelah itu, janganlah engkau menjadi seperti seorang wanita yang di saat dia capek memintal benang untuk menjadi kain, di saat sudah mulai jadi ternyata mimba dikuatin, setelah kuat kokoh, angkata tadi, mimba dikuatin, naqadat ghazlaha. Ternyata apa? Diorak-arik, diacak sehingga tidak menjadi kain yang bisa dipakai lagi. Karena apa? Tidak istiqamah. Gambaran seperti itu. Na'udzubillah. Semoga Allah menjadikan kita ahli istiqamah yang sesungguhnya. Jangan sampai kebaikan yang sudah kita titi, kita upayakan. Dari kebaikan-kebaikan ini ternyata pungkasannya adalah menjadi tidak baik. Na'udzubillah. Jangan sampai amal baik yang selama ini dilakukan seorang hamba atau yang Anda lakukan kebaikan-kebaikan ini ternyata pungkasannya adalah seperti seorang wanita yang mengurai daripada kain yang sudah dipintalnya dengan susah payah. Gambarannya adalah
Anda sudah membangun kebaikan amal soleh, akan tapi tidak Anda jaga, na'udzubillah, di akhir kehidupan menjadi seorang yang su'ul khotimah, sehingga semua kebaikan tidak ada artinya. Maka membiasakan meninggalkan amal itu menghantarkan kepada orang su'ul khotimah. Karena apa? Dia sudah menghilangkan, menjauhkan kebiasaan kebaikan. Adapun bagi siapapun yang membiasakan kebaikan dan kebaikan, tanda dia bisa istiqamah. Kemudian istiqamah menjadi sebab dia husnul khotimah. Almar'u ma ta'ala ma'ash alaih. Seorang hamba nanti akan dimatikan oleh Allah dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya jelek akan mati dengan jelek. Kebiasaan baik akan mati dengan kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu membiasakan dengan kebaikan. Hingga nanti dicabut nyawa kita dalam keadaan kita dalam kebaikan. Wal-ankatu jam'un niktin wa wal al-ghazlu al-manqut. Al-ankat adalah dari kata an-nikthi, an-nikthu, yaitu adalah pintalan benang kain yang diacak-acak. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Ceritanya orang dahulu, orang Yahudi itu mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu mendapatkan kitab suci yang diwahyukan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Mereka mula-mula mengamalkan. Akan tapi setelah tola alihimul amadu, setelah jaraknya jauh dari Sayyidina Musa, maka qasat qulubuhum, menjadi keras hatinya, jauh daripada syariat Nabi Musa alaihissalam. Ini karena tidak istiqomah, dan orang yang tidak istiqomah akan menemui pergeseran. Dari orang yang baik selalu melakukan kebaikan, jika tidak dijaga kebaikan yang Allah mudahkan untuknya, maka akan berubah. Dan perubahan itu kadang tidak serta-merta. Akan tapi karena jaraknya sudah waktu yang panjang tersebut, dari awal dia melakukan kebaikan, kemudian dia perlahan demi perlahan. Kaum Sayyidina Musa alaihissalam mula-mula berpegang dengan kitab Taurat. Cuman karena masa yang lama itu, lihat, ternyata di situ ada pergeseran yang halus, tanpa dirasa, tiba-tiba menjadi keras hatinya. Tiba-tiba mereka mengingkari Taurat itu sendiri, merubah Taurat dengan bebasnya, dengan suka hati mereka. Permasalahan mereka apa? Karena mereka tidak istiqomah. Dan ketidakistiqomahan inilah membuat pergeseran yang halus dan perlahan. Sama kalau kita misalnya seorang yang biasa dengan kebaikan, kemudian setelah itu tidak kita jaga kebaikan tersebut, biarpun sebanyak apapun kebaikan, jika tidak kita jaga, bisa bergeser perlahan menjadi meninggalkannya. Sama juga penuntut ilmu, lihat. Seorang penuntut ilmu yang dulu katanya menuntut ilmu, ingin menjadi penerus dakwahnya Nabi Muhammad SAW, ingin menjadi penerusnya Rasulullah, akan tapi ternyata dia tidak istiqamah. Dia belajar, kemudian setelah belajar, pulang, dia mencoba mengamalkan. Setelah dia mengamalkan, ternyata tidak dijaga. Setelah tidak dijaga, akan bergeser perlahan demi perlahan. Mungkin waktu itu, seminggu masih bisa mengajar. Kemudian tahun berikutnya, menjadi 6 hari. Tahun berikutnya, menjadi 4 hari dalam seminggu. Tahun berikutnya, menjadi 3 hari dalam seminggu. Tahun berikutnya, menjadi 2 hari dalam seminggu. Tahun berikutnya, sehari dalam seminggu. Pada akhirnya, menjadi tidak mengajar. Setelah itu apa? Ilmunya semakin hilang. Akhirnya jauh. Karena tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Jadi, ini dalam ayat ini satu gambaran tentang bergesernya seseorang dari kebaikan menjadi tidak baik. Itu tidak serta-merta, akan karena jarak waktu yang panjang ini ada pergeseran halus hingga akhirnya dia keluar dari kemuliaan. Akan tapi untuk menjaga itu semuanya, agar tidak terjadi pergeseran lalu keluar dari kemuliaan dan kebaikan, cara menjaga adalah dengan istiqamah. Kita berusaha menjaga kebaikan yang sudah Allah mudahkan untuk kita. Bahkan dalam menjaga kebaikan ini, ada namanya mengqadha. Perlu mengqadha. Misalnya ada orang bangun malam, biasanya tahajud. Kok lupa tidak tahajudan? Bukan lupa, terlelap dalam tidur, hingga tiba-tiba sudah bangun waktu pagi. Menjelang waktu subuh, sehingga ia tidak sempat tahajud. Maka Anda harus ingat, biasanya berapa Anda melakukan sholat malam? Karena Anda sudah meninggalkan, maka qadha kapan saja. Mungkin setelah waktu duha, Anda mengqadha itu semuanya. Bukan mengqadha istilahnya sholat malam diqadha. Tidak. Anda melakukan sholat sebanyak itu juga. Agar apa? Agar dihantam kebiasaan Anda yang apa? Agar Anda hantam hawa nafsu yang mengajak Anda untuk menikmati meninggalkan pekerjaan tersebut. Sehingga Anda hantam dengan qadha itu. Mengqadha kebaikan yang pernah Anda lakukan. Ini dihimbau dan dianjurkan agar menjaga keistiqomahan. Dan semua kebaikan.
Ada mengkodok yang betul-betul kodok bentuk kebaikan tersebut. Misalnya apa? Kebaikan Anda melakukan sholat qabliyah dan ba'diyah. Anda mungkin biasa melakukan sholat qabliyah subuh. Tiba-tiba Anda datang ke masjid, sholat subuh sudah didirikan. Setelah sholat subuh didirikan, Anda kan belum sholat qabliyah. Maka Anda lakukan sholat qabliyah setelah sholat subuh. Dan ini disepakati oleh para ulama, dan ini adalah sah. Dan itu bukan qadha masih, karena Anda melakukan sholat qabliyah subuh masih di waktu subuh. Dan itu bukan haram seperti yang selama ini difahami dengan salah oleh sebagian orang. Anda melakukan sholat qabliyah setelah sholat subuh bukan mengqadha, akan tapi Anda masih melakukan sholat pada waktunya, karena sholat qabliyah subuh waktunya adalah waktu subuh. Dan ini dicontohkan Nabi juga waktu Nabi tidak melakukan sholat ba'diyah zuhur, kemudian setelah itu masuk waktu asyar, kemudian Nabi melakukan sholat qabliyah asar, kemudian Nabi melakukan sholat asyar, kemudian Nabi teringat bahwasanya beliau belum melakukan sholat zuhur, 2 rakaat zuhur, maka Nabi lakukan setelah melakukan sholat asar. Ini petunjuk pendidikan dari Nabi SAW bahwasanya menjaga keistiqomahan ini penting. Dan ingat, dan seandainya Anda teringat bahwasanya tadi Anda belum melakukan sholat qabliyah subuh, kemudian Anda melakukan sholat subuh, Anda tenggelam asyik dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu Anda tunggu sesaat, kemudian Anda melakukan sholat duha. Kok setelah itu baru ingat Anda bahwasanya Anda belum melakukan sholat qabliyah subuh? Lakukan ini qadha yang sesungguhnya. Qadha qabliyah subuh Anda lakukan biarpun di waktu duha. Untuk apa? Menjaga istiqomah. Pahalanya utuh penuh. Maka jangan sampai Anda biasa meninggalkan kebiasaan baik. Jadi sholat qabliyah ba'diyah kalau tertinggal, maka Anda qadha itu semuanya. Mengqadhanya kapan saja, demi menjaga keistiqomahan dalam kebaikan yang selama ini biasa Anda lakukan. Ini pendidikan. Nah, jadi jangan biasa Anda meninggalkan apapun dari kebaikan. Anda qadha segala bentuk kebaikan. Al-Quran pun demikian. Kalau Anda biasa Al-Quran semalam adalah satu halaman, atau mungkin 1 juz, Anda kalau ketinggalan di malam hari itu, maka Anda bisa qadha di siang harinya. Dan begitu zikir-zikir dan segala kebaikan. Berinfak pun juga demikian. Faman ra'awha haqqa ri'ayatiha. Ini dikisahkan pada orang-orang orang-orang yang beriman pada zaman dahulu, ya. Itu adalah mereka melakukan suatu kebaikan, setelah itu tidak menjaga. Faman ra'awha haqqa ri'ayatiha, tidak pernah menjaga dengan benar. Jadi disela oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang melakukan sebuah kebiasaan yang diduga oleh dirinya adalah baik. Kemudian misalnya apa? Membiasakan bangun malam seperti itu. Kemudian setelah itu kok tidak melakukan bangun malam, maka ini adalah dicela karena apa? Dia tidak menjaga kebaikan yang pernah dilakukan. Adapun dalam ayat ini kisahnya adalah memang ada orang Bani Israel itu bisa membuat kebaikan dari hati mereka sendiri. Jadi mengarang-arang kebaikan. Dan itu tercela. Sudah begitu, dia punya kebiasaan, kalau ada kebaikan tidak pernah istiqomah. Maka dicela dalam Al-Quran, فَمَنْ رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا. Kemudian, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkenaan dengan masalah muhafadzah menjaga kebaikan ini, mendatangkan satu hadis, وَعَنْ Abdullah ibn Amr ibn al-As, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah pernah bersabda kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan engkau menjadi seperti si dia itu, si fulan. Kana yaqumul laila, dia biasa bangun malam, fataraka qiyamal laili, kemudian dia meninggalkan bangun malam. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dikisahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr ibn al-As diingatkan oleh Rasulullah. Nabi menyebut tentang seseorang yang pernah punya kebiasaan baik, kemudian tiba-tiba meninggalkannya. Dalam riwayat ini nama orang tersebut tidak disebut, dan para ulama pensyarah hadis mengatakan yang tidak menyebut adalah Rasulullah. Sebagian yang mengatakan yang tidak menyebut adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Sebab intinya bukan orang tersebut, intinya adalah kisah ini yang harus kita jadikan pelajaran. Artinya begini, wahai Abdullah bin Amr ibn al-As, ada orang yang biasa melakukan kebaikan. Ada orang biasa melakukan kebaikan. Biasa bangun malam. Fulan, si dia biasa bangun malam. Tapi setelah itu dia meninggalkannya.
sehingga jauh dari bangun malam. Maka, ya Abdullah, wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti fulan. Dia biasa punya kebiasaan bangun malam, setelah itu dia meninggalkannya. Nah, meninggalkan kebaikan yang pernah dilakukan, artinya meninggalkan istiqomah ini tercela. Kalau ada orang belum pernah melakukan kebaikan, kesunnahan maksudnya di sini, ini tidak bicara tentang kewajiban. Kalau wajib sudah wajib, wajib adalah wajib, harus dilakukan. Ini adalah kesunahan, kebaikan-kebaikan yang tidak wajib, lalu dilakukan. Jika ada orang belum pernah melakukan kebaikan, maka biasa. Karena dia belum pernah kenal kebaikan. Akan tapi jika ada orang sudah mengenal kebaikan, diberi oleh Allah kemudahan melakukan kebaikan, dia sudah kenal kebaikan, kok tiba-tiba berhenti, ini tercela. Bagaimana kok tercela? Mungkin dia tidak meyakini itu kebaikan sebagai kebaikan. Kemudian apa? Dia keluar dari lingkungan kemuliaan, akan menjadi di tempat yang tidak baik. Maka tercela dia. Ini adalah urusan dengan Allah, yang Masya Allah kebaikan dari Allah tidak ada batasnya. Sekarang ini saja, buat contoh saja. Anda punya seorang anak, bekerja di sebuah tempat. Dalam pekerjaan tersebut memang ada gaji yang tinggi. Sementara adalah umumnya orang adalah rindu dengan gaji yang tinggi. Halal. Baik. Gaji yang tinggi. Tiba-tiba apa? Biasa bekerja di tempat tersebut, tiba-tiba berhenti. Tanpa ada sebab. Maka kita sebagai orang tua, Anda sebagai orang tua gimana? Ya uring-uringan. Orang bingung cari pekerjaan, kenapa kau tinggalkan itu semuanya? Akhirnya mencari pekerjaan yang gak jelas. Ini, bicara tentang materi kadang kita cerdas dan faham. Tapi bicara tentang kebaikan kadang kita tidak mudah faham. Ketahuilah, sholat malam yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman melebihi daripada gaji yang diperoleh setiap minggu. Atau setiap bulan. Kebaikan yang dilakukan seorang hamba dari bangun malam atau melakukan sholat duha, itu adalah kebaikan yang luar biasa. Maka kita pun akan mencela, manusia pun akan mencela jika ada orang berada dalam kebaikan kemudian dibuang begitu saja, ditinggalkan begitu saja. Yaitu tadi, di saat orang pada sibuk mencari pekerjaan, tak tahunya ada orang mendapatkan pekerjaan baik lalu ditinggalkan pekerjaan tersebut. Aneh orang ini, mencela, kenapa kau tinggalkan kebiasaan apa? Ini kerjaan baik, gaji tinggi, kenapa kau tinggalkan? Karena apa? Yang menilai tadi ngerti tentang kebaikan. Kebaikannya duit, maksudnya nilainya uang. Ini banyak kebutuhan, barang pada naik. Lah kamu gaji tinggi kamu tinggalkan. Ini orang cerdas duit kan? Orang cerdas akhirat pun akan mengatakan aneh. Orang cerdas akhirat, bahwasanya pahala di hadapan Allah sangat besar dengan bangun malamnya, dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan infaknya, yang paham tentang kemuliaan. Kok ada orang diberi kemudahan oleh Allah, biasa berderma, biasa melakukan bangun malam, biasa puasa, biasa melakukan banyak kebaikan, kok tiba-tiba berhenti? Heran. Kenapa kebaikan yang bisa dilakukan ini kok tiba-tiba ditinggalkan? Maka Nabi mengatakan, jangan seperti dia. Dia tidak ngerti, tidak sadar bahwasanya yang selama ini dilazimi, ditekuni adalah kebaikan yang luar biasa. Tabungan kemuliaan di akhirat kok ditinggalkan. Maka engkau, wahai Abdullah bin Amr ibn al-As, jangan seperti dia. Artinya Sayyidina Muhammad SAW bukan bicara kepada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As saja, akan berbicara kepada siapapun dari umat beliau. Bahwasanya, hai hamba, hai umatku yang hidup pada zaman sekarang ini, yang mengaji di tempat, di majelis al-bahjah atau dimanapun, jangan seperti orang itu loh. Kemarin ada orang yang ngaji sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sudah rajin, tiba-tiba putus. Kasihan dia nggak ngerti mulianya majelis ini. Dia ngerti bahasanya setiap duduk di majelis, sepanjang dia duduk di situ, pahalanya lebih gede daripada rokaat-rokaat yang didirikan. Belum lagi perjalanannya akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Kemudian uang yang digunakan untuk bayar angkot atau bensin, mengeluarkan bensin solar untuk kendaraannya, adalah kemuliaan yang luar biasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mendapatkan kemuliaan seperti itu kok tiba-tiba ditinggalkan? Kan mengherankan. Itu maksud Nabi SAW. Artinya apa? Jangan engkau seperti itu loh. Temanmu yang biasa ngaji, tiba-tiba berhenti. Dia bisa bergabung dalam kemuliaan ini, yang sudah mulai membangun kebaikan, kemuliaan. Misalnya, biasa bergabung dalam kebaikan, berdakwah, berjuang. Tiba-tiba berhenti. Sayang, karena apa? Berhentilah kebaikan yang mereka lakukan. Maka, ya Abdullah, wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti orang itu. Dia biasa melakukan kebaikan, akhirnya meninggalkan kebaikan tersebut. Artinya apa? Dia meninggalkan kenikmatan dari Allah. Anda bisa berderma adalah kenikmatan dari Allah.
Anda bisa berinfak, kenikmatan dari Allah. Anda bisa hadir di majelis ini, kenikmatan dari Allah. Anda bisa bergabung dengan kemuliaan ini adalah kenikmatan dari Allah. Maka jangan sampai Anda meninggalkan ini semuanya. Karena kalau orang meninggalkan kemuliaan, berarti meninggalkan keistiqomahan. Berarti keluar dari wilayah kemuliaan. Selagi tidak berada di wilayah kemuliaan, adalah di dalam wilayah yang membahayakan. Bersyukurlah kepada Allah. Jika Allah memberikan kepada Anda istiqomah dalam kebaikan dan kemuliaan. Dan juga kami seru untuk selalu siapapun yang sudah bergabung dengan kami dalam berjuang dan berdakwah, mohon dijaga urusan Anda dengan Allah. Itulah tabungan yang sesungguhnya. Program pondok amat banyak. Kita ada program mengembangkan media-media dakwah, kita program mengembangkan pondok pesantren, maka kami selalu suarakan kepada siapapun yang bisa sampai suara kami. Kami ajak untuk kebaikan. Karena apa? Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kaya. Allah bisa menggerakkan siapapun yang Allah kehendaki untuk mulia. Dan kami berharap yang mendengar suara kami adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang mulia. Maka kami suarakan dari mimbar mulia ini. Kami ingin mengembangkan pesantren. Dimanapun. Kalau perlu setiap kabupaten ada pesantren Al-Bahjah. Yang ngurusi siapa? Yang ngurusi Anda semuanya. Putra-putra Anda. Anda bersama keluarga Anda. Berjuang. Dan istiqomah terus-menerus. Tidak cukup hanya membuat pondok pesantren, membiayai dan seterusnya. Sampai keluar ulama-ulama dan seterusnya. Dan itu adalah tabungan yang sesungguhnya untuk kita. Di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah mempunyai tabungan yang cukup. Kita ingin program pondok pesantren. Memperbanyak media, radio, televisi. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk memiliki stasiun televisi. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga mengirim pejuang-pejuang pasukan-pasukan kebaikan. Dalam kebaikan bersama kami. Jadi kami sampaikan, kami butuh tim ahli dalam multimedia. Untuk syuting, untuk edit, untuk macam-macam. Untuk mengembangkan televisi. Kemudian penyiar-penyiar radio. Kemudian juga kita ingin membangun pondok, ada lahan-lahan. Kita juga perlu, kalau ada orang yang mau menderma memberikan lahan yang luas dimanapun Anda berada, akan kami datangi. Kemudian setelah itu akan kami bincangkan. Kemudian seperti apa program selanjutnya? Ini program besar. Harus besar. Karena apa? Kata guru kami, kalau bercita-cita yang tinggi. Makanya Rasulullah mengajari, kalau minta surga itu surga Firdaus. Surga terluas dan tertinggi. Jangan yang penting masuk surga, tidak. Maka kami menyerukan selalu program-program baru untuk masuk Firdaus, untuk masuk surga Firdaus, surga tertinggi. Makanya program pun selalu kami hadirkan program baru, program baru, program baru. Ada BMT, wahai hamba Allah, niatlah untuk hijrah. Jika Anda berada dalam lembaga keuangan yang mengandung riba, maka hendaknya Anda hijrah. Al-Bahjah sudah merintis cikal bakal daripada bank, tapi masih dalam bentuk BMT. Kami himbau Anda untuk bisa bergabung untuk menitipkan rizki Anda yang Allah titipkan kepada Anda di tempat yang mulia, insya Allah dengan halal penuh berkah. Kemudian juga ada upaya untuk kita mengembangkan usaha-usaha yang intinya daripada mengembangkan usaha ini ada mencari kawan yang banyak untuk berjuang di jalan Allah. Karena ada sebagian orang yang ingin diajak menuju Allah, ada dengan cara ibadah, dengan cara majlis, ada dengan cara berdagang. Sehingga kami berharap, siapapun yang urusan bisnis dengan Al-Bahjah, menjadi ahli Allah, orang yang rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abimat akan dibuka di mana-mana. Stasiun radio juga. Barangkali Anda punya tempat atau punya dana untuk membuat stasiun radio, kami juga siap untuk bergabung dengan Anda. Kita akan piring bareng-bareng. Kita akan pikir bareng-bareng. Kita akan upayakan bareng-bareng. Dan ketahuilah, di Al-Bahjah ini adalah banyak. Bukan kami saja. Di situ ada namanya majelis para sesepuh. Dan Anda pun bisa bergabung dengan majelis sesepuh ini untuk memikirkan ini semuanya. Kemudian di situ ada rambu-rambu ya. Ada yang harus dipatuhi. Ada kebebasan untuk berusul. Kemudian untuk mengangkat perjuangan ini. Sehingga perjuangan ini menjadi perjuangan yang hebat, besar di hadapan Allah. Dan di hadapan manusia. Sehingga kita bisa menjadi rombongan yang selamat, rombongan Nabi Muhammad SAW.